Everybody want something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Gustiawati dari kelas 3A Program Studi Administrasi Pendidikan semester 3. Langsung saja, saya di sini akan membahas materi yang berjudul Tata Ruang Kantor. Baik, teman-teman semua, lanjut ke slide pertama, yakni pengertian ruang kantor. Di sini ada beberapa pengertian ruang kantor menurut beberapa ahli. Menegaskan bahwa tata ruang kantor dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Itu menurut Littlefield and Peterson. Selanjutnya, menggagaskan bahwa penentuan mengenai kebutuhan ruang dan penggunaan terperinci dari ruang ini untuk menciptakan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu untuk pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak, menurut Terry. Baik, pada poin selanjutnya yakni tentang manfaat tata ruang kantor. Di sini ada 4 poin manfaat tata ruang kantor itu sendiri. Yang pertama itu mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui satu bagian yang lain. Baik, selanjutnya yaitu tujuan tata ruang kantor. Di samping manfaat, ruang kantor juga memiliki tujuan yang di sini terdapat 7 poin. Yang pertama, pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin, tergantung dari pekerjaannya itu sendiri. Yang kedua, rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Dan yang ketiga, segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang keempat, kesehatan dan kepuasan kerja para pegawai dapat terpelihara. Yang kelima, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Yang keenam, pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. Dan yang terakhir, susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah-ubah sewaktu-waktu jika diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu bentuk tata ruang kantor. Nah, di sini ada 3 poin penting dari bentuk tata ruang kantor itu sendiri. Yang pertama ada tata ruang terbuka. Nah, biasanya ruangan ini itu ruangan pimpinan dan ruangan para pegawainya berada dalam satu ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisah antara pimpinan dan pegawai. Yang kedua ada tata ruang tertutup atau terpisah. Susunan tata ruang ini dibagi dalam kamar atau ruangan terpisah. Kamar atau ruangan ini pada umumnya dipisahkan berdasarkan pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi atau bagian tertentu. Dan yang ketiga ada tata ruang gabungan. Ruang ini adalah ruang kombinasi antara tata ruang terbuka dan tertutup. Untuk tetap menjaga wibawa pimpinan, maka dibuatlah satu ruang kerja untuk seorang pimpinan. Adapun para pegawai ditempatkan dalam satu ruang kerja sebagai sistem pengawasan lebih mudah untuk dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu kita membahas tentang bentuk tata ruang kantor. Nah, tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya itu ada tata ruang terbuka. Nah, di sini kita akan membahas keuntungan dan kelemahan dari tata ruang terbuka tersebut. Keuntungannya itu bisa penggunaan ruangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, kelemahannya adalah berkurangnya tingkat privasi dan kerahasiaan kerja. Selanjutnya yaitu tata ruang tertutup atau terpisah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya, yaitu kita akan membahas keuntungan dan kelemahan dari tata ruang tertutup atau terpisah. Nah, keuntungannya adalah tingkat privasi dan kerahasiaan terjaga. Sedangkan kelemahannya adalah tingginya biaya pemeliharaan gedung, hubungan kekeluargaan antar bagian seksi, atau bahkan antar pegawai cukup sulit dikembangkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas tata ruang kantor, yang dimana di sini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah asas jarak terpendek, yang kedua ada asas rangkaian kerja, yang ketiga ada asas penggunaan seluruh ruangan, dan yang terakhir ada asas perubahan susunan tempat kerja. Baik, selanjutnya ini ada contoh gambar yang dimana menunjukkan bentuk dari tata ruang kantor itu sendiri. Nah, pada gambar yang di atas itu menggambarkan bahwa bentuk tata ruang kantornya itu bersifat tata ruang gabungan, yang dimana seorang pimpinan dan pegawai ditempatkan dalam satu ruang kerja yang sama.
sehingga sistem pengawasan lebih mudah untuk dilakukan. Pada gambar yang di bawah adalah bentuk tata ruang kantor, yaitu tata ruang terbuka, di mana ruang pimpinan dan para pegawainya berada dalam satu ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Untuk mewujudkan tata ruang kantor yang kondusif serta lingkungan yang baik, di sini ada beberapa persyaratan yang mendukung lingkungan fisik. Di antaranya kebersihan, itu perlu untuk kenyamanan para pegawai. Yang kedua, luas ruang kantor yang tidak dipenuhi dengan pegawai. Yang ketiga, adanya suhu udara yang memadai dan adanya ventilasi udara, serta penerangan cahaya yang baik. Selanjutnya, fasilitas kesehatan serta air minum untuk dikonsumsi oleh pegawai itu sendiri, serta tempat duduk lengkap dengan sandarannya agar nyaman ketika bekerja. Selanjutnya, jika lantai terlalu licin, tangga diberi pegangan tangan dan bagian-bagian terbuka diberi pagar, dan seterusnya. Ini mencakup hal-hal yang mendukung lingkungan dan ruang tata kelola yang baik, dan ruang tata kantor yang baik pula. Selanjutnya di slide ke-11, di situ ada bentuk piramida yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Yang pertama ada cahaya. Pencahayaan yang baik serta menyeluruh dapat mempercepat pekerjaan para pegawai. Yang kedua ada warna. Warna ruangan dapat mempengaruhi semangat para pegawai untuk bekerja. Yang ketiga ada udara. Sirkulasi udara yang memadai dapat menunjang pekerjaan pegawai agar lebih cepat selesai. Dan yang keempat ada suara. Ruangan kantor sebaiknya dijauhkan dari suara-suara kebisingan yang dapat mengganggu atau menghambat